Halo guys, kembali lagi dengan gue Cool guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiroku San Hinari Takute sebelumnya atau part 39. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Chi dan kedua temannya sedang makan siang di kantin akademi dan mereka malah bertemu dengan Nina Senpai yang merupakan sahabat Claire Kageno. Tentu ada banyak hal yang mereka bicarakan saat itu, terutama menghilangnya Claire yang saat itu masih belum kembali ke kamarnya. Walaupun Chit masih berpikir kalau kakaknya mungkin sedang mencari jati diri dan juga melampiaskan hobi cuninya. Tapi kalaupun terjadi sesuatu padanya, Chi juga tidak terlalu khawatir karena pastinya Zeta atau 7 anggota utama lainnya selalu mengawasinya dan juga menjaga keselamatannya. Oh ya, jadi Nina Senpai di mata Chit itu seperti wanita yang cukup misterius karena walaupun nilai mata pelajaran atau prakteknya terbilang rendah dan jauh dari Claire Kageno, tapi Chit selalu merasa kalau Nina itu jauh lebih kuat dari kakaknya. Tidak hanya itu, dulunya Chit pernah iseng pengen baca buku terlarang di perpustakaan akademi dan Chit minta bantuan Nina untuk meminjamkannya dan ternyata Nina dengan mudah bisa mendapatkan buku itu dan meminjamkannya pada Chit. Makanya di mata Chit nih cewek kelihatan cukup misterius. Lalu kita menuju ke tempat Claire yang masih ada di dunia yang berbeda guys, atau mungkin lebih tepatnya seperti santuari yang ada di kota suci. Karena walaupun terpisah dari dunia luar, tapi seluruh tempat itu masih mirip dengan wilayah di akademi. Seperti adanya ruang kelas dan juga bangunan sekolah walaupun seluruh ruangannya kosong dan hanya ada kabut putih di mana-mana. Saat itu Claire sedang menuju pintu keluar atau supaya bisa keluar dari tempat itu dan Aurora lah yang selalu menunjukkan jalannya. Cuma mereka sudah berjalan cukup lama dan masih belum juga keluar dari tempat itu. Jadi Claire yang mulai kesal beberapa kali bertanya, apakah kita masih jauh? Dan Aurora selalu mengatakan tidak akan lama lagi. Kata Aurora butuh waktu untuk membuka celah dan memperluasnya atau menciptakan pintu keluar dari tempat itu. Soalnya Aurora hanya bisa menggunakan sihir Claire untuk melakukan semua itu. Sedangkan bagi Aurora sihir Claire itu sangat kecil dan tidak mudah melakukannya dengan sihir sekecil itu. Walaupun ya jika menurut standar akademi, Claire itu salah satu siswa yang punya kapasitas sihir paling besar di sekolah itu. Tak lama kemudian ada satu lengan penuh darah yang saat itu meraih kaki Claire dari bawah dan sama seperti sebelumnya, tubuh orang itu juga kelihatan transparan. Tentu Claire langsung menyingkirkannya dengan semua tenaga dan sama seperti sebelumnya, tubuh orang itu juga langsung hancur seperti kaca. Di sini sih Aurora sempat keceplosan kalau mereka semua adalah roh yang ada di tempat itu dan jika mereka sudah mulai muncul itu berarti segelnya sudah mulai melemah. Setelah berjalan kembali, Claire bertanya lagi apakah masih lama dan Aurora menjawab sebentar lagi. Namun di waktu itu juga ada seseorang yang memasuki tempat itu dan itu bukan roh seperti sebelumnya. Orang yang muncul adalah salah satu anggota kultus dan dia menggunakan topeng hitam dan pastinya dia cukup kuat. Sayangnya saat itu Claire sedang tidak membawa pedangnya dan ketinggalan di kamar asramanya. Jadi ya terpaksa dia hanya bisa bertarung dengan tangan kosong untuk melindungi dirinya. Tentu di pertarungan itu Claire beberapa kali terkena pukulan yang cukup keras walaupun dia selalu bangkit dan sepertinya pria itu bermaksud untuk menangkap Claire hidup-hidup. Karena beberapa kali serangannya tidak dimaksudkan untuk membunuh. Tapi karena semakin lama Claire semakin terpojok dan tidak mampu untuk memberikan perlawanan, jadi Aurora sengaja meminjamkan sedikit kekuatannya dan saat itu muncul banyak tentakel merah di sekitar Claire yang langsung menyerang pria itu sampai menghancurkan topeng hitamnya. Setelah melihat wajahnya, Claire bisa mengendali pria itu dan ternyata dia adalah Visconjen dari pihak Satria Midgar atau sang komandan divisi keempat. Bahkan di sini dia mengenalkan identitas aslinya yaitu salah satu anak bernama yang punya julukan Jen si senyum gelap. Walaupun Claire tidak paham apa maksudnya anak bernama, tapi jelas Claire juga tidak menyangka kalau Jen akan melakukan hal seperti itu. Jen sendiri yang melihat tentakel merah, Claire juga tidak menyangka ternyata Claire punya kekuatan seperti itu dan dirinya bilang sepertinya kami harus menyelidikimu lebih jauh lagi. Cuma di sini Jen masih sangat percaya diri bisa menangkap Claire secara hidup-hidup. Tapi memang setelah mereka bertarung kembali, perlahan tentakel merah Claire mulai melemah dan bahkan Aurora bilang kalau kekuatannya mulai habis. Tentu Jen yang melihat itu mulai menunjukkan senyum gelapnya dan mengatakan sepertinya aku akan membawakan hadiah besar untuk tuanku. Namun di saat Jen mulai melancarkan serangan kuatnya, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dan di saat yang bersamaan muncul kabut hitam yang langsung menangkis serangan kuat Jen. Ternyata yang saat itu muncul adalah Zeta dan tentu dia berniat menyelamatkan Claire Kageno walaupun Aurora yang melihatnya memperingatkan Claire untuk menjauh dan mengatakan aku tidak tahu dia lawan atau kawan.
Tapi Claire bertanya pada Zeta, apakah kau berniat menyelamatkanku? Dan Zeta pun menjawab, untuk saat ini aku tidak akan membiarkan sekte menangkapmu lebih dulu. Ya, itu adalah jawaban yang cukup mencurigakan, dan Claire sendiri juga bingung Zeta itu bisa dianggap lawan atau kawan. Setelah itu Zeta melemparkan tubuh Claire ke dalam celah atau mengeluarkannya dari tempat itu. Jadi di situ hanya tinggal Zeta dan Jen, dan tentu mereka siap untuk bertarung. Di sini setelah mengenalkan diri masing-masing, Zeta sempat bertanya, apakah kau juga menyadarinya? Jen yang ditanya seperti itu sempat bingung, tapi akhirnya dia menjawab, apakah yang kau maksud adalah kekuatan tadi? Setelah mendengar jawabannya, seketika Zeta langsung mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, dan bahkan Jen yang hanya bisa merasakannya saja sampai jatuh dan juga berlutut. Setelah itu mulai keluar cairan hitam dari mata Jen, dan seketika tubuhnya langsung meledak dengan sangat mengerikan. Jadi itu adalah teknik baru yang belum lama diciptakan oleh Zeta, dan tentu masih menggunakan asap hitam atau kegelapan yang digunakan sebelumnya. Alasan Zeta langsung membunuh Jen itu karena Jen menyadari sesuatu atau kekuatan yang sebelumnya dia katakan, walaupun di sini belum menjelaskan kekuatan apa yang dimaksud. Tapi yang jelas Zeta punya rencana sendiri yang tidak diketahui oleh anggota lainnya kecuali yang mendukung rencananya itu, dan itu ada hubungannya dengan Claire Kageno. Tak lama kemudian muncul satu orang lagi, dan itu adalah Victoria atau nomor 559. Saat itu dia langsung berlutut dan juga melaporkan kalau dirinya sudah mengonfirmasi adanya kehadiran aura di tubuh Claire Kageno. Zeta pun menjawab sepertinya dugaan kita memang benar dan itu berarti semuanya sudah cocok. Lalu Victoria bertanya apakah menurut Anda sekte sudah mengetahuinya, dan Zeta menjawab belum. Di sini Zeta juga mengatakan kita akan mengubah rencana menjadi rencana C, dan Zeta menyuruh Victoria untuk memberitahu seseorang mengenai perubahan rencana itu. Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan kalau Nona Claire yang akan menjadi kunci kesuksesan rencana kita, dan itulah masa depan yang akan kita lihat, atau perintah Tuhan kita yang menyuruh kita untuk melihat masa depan. Tentu bagi Victoria perintah dari Shadow itu merupakan kehendak mutlak, dan seperti biasa di sini dia menunjukkan senyum yang cukup ngeselin. Ya, sepertinya mereka sudah punya pemahaman sendiri mengenai masa depan yang dimaksud oleh Chit, walaupun sebelumnya Chit hanya asal bicara saat memerintahkan Zeta untuk melihat masa depan dan juga menemukan jawabannya. Setelah membicarakan hal itu, mereka langsung menghilang atau pergi dari tempat itu. Lalu kita menuju ke tempat Chit yang saat itu sedang mengikuti ujian tambahan sebelum nantinya menghadapi ujian akhir atau kenaikan kelas. Ya, intinya wali kelas Chit itu sengaja memberikan ujian seperti itu supaya nantinya mereka siap dan tidak mendapatkan nilai yang jelek saat menghadapi ujian akhir. Tentu sebagai karakter biasa di akademi, Chit selalu mendapatkan nilai yang rendah, tapi memang sebenarnya Chit itu jarang sekali memperhatikan pelajaran dan juga tidak pernah belajar. Jadi kalau dia pengen mengatur nilainya supaya tidak terlalu rendah dan mendekati rata-rata, Chit itu selalu nyontek ke siswa yang punya nilai sempurna. Nah, di kelas itu ada beberapa siswa yang sering punya nilai sempurna atau mereka yang dianggap sangat pintar di semua mata pelajaran. Yaitu salah satunya adalah siswa bernama Isaac yang tempat duduknya tepat di sebelah Chit. Cuman entah kenapa di hari itu Isaac tidak datang ke sekolah dan tentu Chit jadi tidak bisa nyontek padanya. Jadi di sini Chit sedang berpikir keras untuk bisa mengatur nilainya supaya nggak terlalu rendah dan sedang mencari target untuk bisa dicontek jawabannya. Ada satu siswa bernama Christina yang biasanya nilainya tidak jauh dari Isaac atau merupakan siswa teladan juga. Cuma tempat duduk Christina itu lumayan jauh dan Chit hanya bisa melihat setengah dari lembar jawaban Christina dan itu pun Chit sudah menggunakan kemampuan menyonteknya. Jadi mau tidak mau Chit harus mendekatinya dengan kecepatan yang sangat tinggi karena jika hanya menghilangkan hawa keberadaannya saja orang lain tetap akan bisa melihatnya. Cuma masalahnya jika menggunakan kecepatan seperti itu di dalam ruangan, pastinya angin yang dihasilkan dari gerakan Chit juga bisa menerbangkan soal jawaban atau benda-benda lainnya dan sang guru pasti akan mencurigainya. Tapi hanya itu satu-satunya cara supaya bisa mendekati Christina dan melihat lembar jawabannya. Jadi ya di sini Chit akan menggunakan salah satu teknik paling tingginya yaitu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi tanpa menciptakan suara ataupun hembasan angin di sekitarnya. Dan bahkan Chit harus menggunakan banyak kekuatan sihirnya demi bisa melancarkan semua aksinya itu. Di sini dia mulai meningkatkan kekuatan sihirnya secara perlahan, cuma begitu Chit akan mulai bergerak, tiba-tiba sang guru memberikan tegurannya dan itu Chit yang mendengar itu sempat panik. Apakah dia mengetahui rencanaku? Tapi ternyata setelah dilihat lagi, sang guru memberikan tegurannya pada Skell yang saat itu ketahuan sedang menyontek. Skell pun langsung disuruh keluar kelas dan dihukum dengan diberikan 2 kali lipat PR tambahan. Setelah itu Chit mulai fokus dan siap bergerak untuk mendekati Christina, namun di saat itu juga lagi-lagi sang guru memberikan tegurannya dan itu Chit mulai panik dan berpikir seperti sebelumnya.
Ternyata kali ini sang guru sedang memberikan tegurannya pada Po yang saat itu juga ketahuan sedang menyontek. Jadi sama seperti Skal, Po juga diminta untuk keluar dan akan mendapatkan PR tambahan 3 kali lipat atau lebih banyak dari Skal. Berarti jika ada yang ketahuan menyontek setelahnya akan mendapatkan PR tambahan 4 kali lipatnya. Lalu begitu Cid berniat mulai bergerak kembali dan waktu mulai terlihat lambat di matanya, tiba-tiba terdengar suara retakan dan kali ini giliran Claire yang jatuh dari atas dan bahkan sampai menimpa sang guru. Dalam hati Cid hanya mengatakan ternyata selama ini kakakku menghilang hanya untuk mempersiapkan semua itu. Cuma akibat Claire yang tiba-tiba muncul dan menimpa sang guru, Cid jadi punya kesempatan untuk menyontek lembar jawaban Christina atau membuat rencananya sukses. Saat itu Claire bahkan masih belum sadar kalau dia jatuh di tengah kelas Cid dan masih berdiri di atas tubuh sang guru. Claire juga sambil marah-marah dan mengatakan pemaksudnya dia tidak membiarkanku tertangkap dulu dan kekuatan spesial apa yang aku miliki. Ya sebelumnya kan Claire masih belum menanggapi jawaban Zeta dan tiba-tiba langsung dilemparkan ke dalam celah atau dikeluarkan dari tempat itu. Tentu Cid yang melihat itu semakin yakin kalau kakaknya sedang mengalami gejala Chunibyo dan bahkan sudah sampai kehilangan kendali. Walaupun Cid juga tidak tahu dia muncul entah dari mana dan kenapa tiba-tiba sudah menjatuhi sang guru. Cuma hal itu malah jadi menarik perhatian dan memberikan Cid kesempatan untuk menyontek pada Christina. Jadi ya Cid juga sangat berterima kasih atas kelakuan aneh kakaknya kali ini. Di sini setelah beberapa saat Claire mulai sadar kalau dirinya jatuh di tengah kelas Cid dan masih berdiri di atas tubuh sang guru. Dia pun langsung meminta maaf dan buru-buru pergi dari kelas Cid, walaupun setelahnya tentu Claire dipanggil ke ruangan guru dan mendapatkan banyak ceramahan dari mereka. Karena walaupun Claire menceritakan kejadian yang sebenarnya, mereka tidak mungkin percaya dan malahan Claire diminta untuk pergi ke dokter atau dikira kejiwaannya sedang terganggu. Lalu setelah berjam-jam mendapatkan ceramah dari sang guru, Claire mulai berjalan untuk kembali ke kamarnya. Ya baginya itu adalah hari yang sangat melelahkan dan ada banyak hal yang masih belum Claire pahami. Karena mau bertanya berapa kali pun Aurora tetap tidak mau memberitahukan apapun dan hanya mengatakan seperlunya saja. Cuma di sini Claire yang mulai kesal mengatakan akan mulai menyelidiki semuanya sendiri dan tidak akan mendengarkan teguran dari Aurora. Ternyata Claire juga sudah tahu kalau Aurora adalah wanita yang dijuluki sebagai sang penyihir bencana dan tentu itu membuat Aurora sangat kaget. Karena nama Aurora dan julukannya sebagai sang penyihir bencana sendiri sangat dirahasiakan dari dunia itu. Di sini saat dia masih berjalan sambil ngobrol dengan Aurora, tiba-tiba ada satu wanita yang sengaja menemuinya, yaitu Alexia, dan tentu Alexia mengira kalau Claire sedang bicara sendiri. Karena yang bisa melihat dan mendengar suara Aurora hanya Claire sendiri. Namun bukannya memberikan sapaan yang sopan, Claire malah langsung mengatakan, "Aku tidak tertarik untuk berbincang-bincang denganmu." Alexia pun bertanya apakah kau membenciku, tapi bukannya ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Lalu dengan tatapan membunuh, Claire menjawab, "Aku tidak ingin bicara dengan wanita menyebalkan yang sudah menipu Cid." Ya mungkin Claire sudah mendengar tentang kabar pacaran palsu mereka dan mengira kalau Cid lah yang dimanfaatkan atau ditipu oleh Alexia. Tapi Alexia yang mendengar itu juga melakukan pembelaan karena memang dirinya punya alasan sendiri dan tidak pernah sekalipun berniat menipu Cid. Walaupun tetap saja di mata Claire, Alexia itu seorang wanita yang sudah menipu Cid dan juga seorang pembohong. Claire memang sangat benci pada orang-orang yang menyebabkan masalah pada adiknya, sekalipun orang itu dari bangsa tingkat atas ataupun seorang putri kerajaan seperti Alexia. Sebenarnya di sini awalnya Alexia mencoba menunjukkan sikap yang sangat sopan dan sangat menghormati Claire Kageno. Cuma Claire-nya malah langsung memberikan tanggapan seperti itu dan bahkan memberikan tatapan seperti seorang pembunuh. Jadi ya Alexia yang lumayan kesal mengatakan kalian berdua memang sama aja atau kakak beradik tidak ada bedanya. Tentu hal itu bukanlah pujian, namun Claire yang mendengarnya malah langsung kegirangan dan bertanya apakah menurutmu kami berdua mirip, dan bahkan dia mulai menunjukkan senyum cerianya sambil merangkul punggung Alexia. Ya di sini setelah Alexia terpaksa mengatakan kemiripan mereka, sikap Claire langsung berubah jadi ramah dan mau menerima ajakan Alexia yang berniat mengajaknya untuk membicarakan banyak hal. Walaupun dia mengatakan sebenarnya aku sangat sibuk, tapi ya mau bagaimana lagi, terpaksa aku akan mendengarkanmu sebentar. Setelah itu, Claire langsung diajak ke sebuah ruangan mewah di mana hanya orang-orang berpengaruh yang bisa memasuki ruangan itu. Namun di situ hanya ada mereka berdua saja dan memang Alexia berniat membicarakan hal yang sangat penting atau lebih tepatnya semua kejadian yang baru Claire alami. Walaupun sebelum memulai pembicaranya, lagi-lagi Claire melontarkan omongan yang menyinggung hubungan Cid dengan Alexia, seperti misalnya mengatakan aku tidak akan memberikan adikku untukmu. Dan Alexia pun menjawab aku juga tidak menginginkannya, walaupun dia mengatakan itu dengan sikap yang cukup berbeda. Setelah itu Alexia mulai bertanya ke intinya, yaitu mengenai semua kejadian yang baru Claire alami.
Awalnya di sini Claire tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya, tapi sengaja berbohong pada Alexia karena Claire berpikir pasti Alexia juga tidak akan percaya jika aku mengatakan yang sebenarnya. Soalnya para guru juga seperti itu dan malah bisa-bisa Claire dianggap seperti orang gila. Tentu Alexia menyadari kalau Claire sedang berbohong dan sama sekali tidak serius. Jadi Alexia bilang, aku tahu kau sudah melakukan penyelidikan mengenai iblis Diabolos dan aku juga sudah melihat semua catatan yang kau tinggalkan di kamarmu. Tentu Alexia sangat percaya mengenai semua itu karena memang sudah beberapa kali mendengarnya dan Alexia yakin Claire juga bukan hanya iseng saja menyelidiki semua itu. Jadi di sini Alexia ingin Claire menceritakan semua yang dia ketahui dan Alexia juga berjanji tidak akan mengejek ataupun menertawakannya. Setelah mendengar itu, Claire sempat melirik Aurora untuk melihat pendapatnya dan mungkin saat itu Aurora meminta Claire untuk jangan menceritakannya. Karena di sini Claire sempat menggelengkan kepala dan meminta maaf padanya. Soalnya sebenarnya Claire sendiri juga butuh teman yang mau mendengarkan dan mau percaya padanya, bukan malah dianggap aneh dan seperti orang gila. Lalu di sini Claire mulai menceritakan semuanya pada Alexia. Pertama, Claire mengenalkan Aurora pada Alexia lebih dulu dan memberitahukan keberadaannya. Walaupun ia mau sekeras apapun Alexia melotot, darinya tidak bisa melihat ataupun mendengar suara Aurora. Lalu setelah itu Claire menceritakan semua yang terjadi padanya, terutama semua kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Cuma di sini nggak diperlihatkan sejauh mana Claire menceritakannya dan langsung kena skip guys. Tapi mungkin Claire menceritakannya dari mulai insiden di kota tanpa hukum atau pertama kali Aurora muncul di tubuhnya. Karena sampai berjam-jam mereka berdua di ruangan itu dan di luar juga sudah malam. Setelah mendengar semuanya tentu Alexia sangat percaya padanya. Karena walaupun kelihatannya sangat gila dan tidak masuk akal, tapi semua yang diceritakan Claire itu saling terhubung satu sama lain. Terutama dengan Shadow Garden, sekte Diabolos dan juga semua hal aneh yang terjadi di akademi. Walaupun yang masih sulit Alexia percaya itu adanya roh dan juga keberadaan Aurora yang tidak bisa Alexia lihat. Tapi Alexia juga pernah memasuki santuari di kota suci dan bagi Alexia mungkin tempat yang dimasuki Claire sebelumnya sama seperti itu. Di sini untuk meyakinkan Alexia mereka sengaja mengajukan pertanyaan pada Aurora walaupun yang jadi perantaranya tetap Claire sendiri. Jadi catatan mengenai nama Aurora kan yang ditemukan hanya julukannya saja yaitu sang penyihir bencana dan itu pun hanya ada di catatan sejarah tertentu. Makanya Claire dan Alexia juga sangat penasaran bencana seperti apa yang Aurora lakukan di masa lalu, kenapa bisa mendapatkan julukan seperti itu dan juga sangat ditakuti. Kata Aurora dirinya pernah memusnahkan ras yang disebut sebagai orc dan itu dia lakukan hanya karena jijik saat melihat mereka. Ya itulah alasan kenapa di masa ini nggak ada ras orc karena ternyata mereka semua sudah dimusnahkan oleh Aurora. Namun bagi Alexia bukan itu alasannya kenapa dia disebut sebagai sang penyihir bencana dan pasti ada kejahatan lebih besar yang sudah dia lakukan. Aurora pun berusaha mengingat kembali dan mengatakan mungkin karena aku pernah mencoret-coret perisai suci Aegis. Tapi bagi Alexia juga bukan hanya karena itu alasannya, lagian perisai suci Aegis juga telah dinyatakan hilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Ya mungkin Aurora sendiri juga tidak tahu kenapa dirinya mendapatkan julukan seperti itu. Akhirnya mereka berpikir percuma saja bertanya padanya dan lebih baik memikirkan hal yang lebih penting dari itu yaitu langkah apa yang akan mereka lakukan untuk kedepannya. Jadi dunia aneh yang dimasuki Claire sebelumnya akan sangat mirip dengan santuari dan Aurora juga sempat keceplosan kalau segelnya sudah melemah. Lalu Alexia juga sempat mendengar rumor tentang lengan Diabolos yang disegel di akademi. Nah, Alexia semakin yakin kalau memang ada lengan Diabolos yang disegel di tempat itu seperti halnya di kota suci. Jadi pertama-tama Alexia ingin memastikan hal itu yaitu dengan membaca buku terlarang yang di dalamnya ada catatan mengenai sejarah akademi. Cuma sayangnya butuh waktu bagi Alexia untuk bisa mendapatkan buku itu sekalipun dirinya merupakan putri kerajaan Midgard sendiri. Jadi cara satu-satunya untuk bisa langsung membacanya adalah dengan cara mencurinya walaupun tentu jika sampai tertangkap mereka juga akan mendapatkan hukuman yang cukup berat. Namun bagi Alexia itulah cara yang paling tepat karena saat ini dirinya tidak mungkin bisa mempercayai pihak ksatria ataupun para guru. Oh ya, saat itu mereka juga sempat membicarakan Visconjen yang sebelumnya menyerang Claire Kageno dan Alexia juga akan mengurusnya nanti. Di sini Claire tiba-tiba teringat tentang perkataan Cid yang katanya pernah membaca buku terlarang dan itu dia dapatkan dari Nina Senpai. Walaupun Alexia yang mendengarnya sangat tidak percaya dan Alexia yakin kalau Cid itu pasti berbohong. Cuma kata Claire dia tidak mungkin berani berbohong padaku dan aku jangan mengejek adikku. Jadi mereka berdua akhirnya berniat pergi ke kamar Nina dan memastikannya langsung. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Sabria. Ada dari pencinta mie sedap. Kapan upload lagi Min? Ya kalau bisa 3 hari sekali.
Ya ini baru upload lagi setelah beberapa hari karena masih ada beberapa konten mingguan lainnya. Jadi ya untuk rangkuman volume 5 nya nggak bisa cepat seperti sebelumnya. Thank you bro. Lalu dari Hiba, selalu menanti cerita Kage no Chuchurokusa, semangat terus bang. Oke Hiba, thank you buat sabarannya dan semangat juga buat kalian. Lalu dari Hans, pembahasannya selalu nyaman buat didengar. By the way, lagi kangen Kumoko nih. Ya gue juga kangen banget sama si Rory, cuma kayaknya nggak ada lagi yang bisa dibahas dari Kumoko dan kita udah bahas novelnya sampai tamat. Niatnya sih gue pengen bikin video pendek tentang Kumoko buat dijadiin short gitu, tapi belum ada waktu. Thank you Hans. Ya itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.